Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run ASICS Metaspeed Sky Paris. We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. Terima kasih banyak buat ASICS Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Kali ini kita kedatangan line up Metaspeed, yang mana line up Metaspeed itu adalah line up racing shoes-nya dari ASICS. Ini adalah Metaspeed Sky Paris. Metaspeed yang pertama adalah Metaspeed Sky, yang kedua Metaspeed Sky Plus, dan kali ini Metaspeed Sky Paris. Kalau perlu ngingetin ya bahwa Metaspeed itu ada dua, ada yang Sky, ada yang Edge. Sebenarnya kalau perbedaan dan cara milihnya udah ada videonya di sebelumnya, mungkin teman-teman bisa langsung ke sana aja. Kali ini kita langsung fokus ke sepatunya aja ya, ke Metaspeed Sky Paris. Dan ini line up ketiga, dan apakah hebohnya, keenakannya, atau performanya sesuai dengan harapan kita atau seperti pendahulu-pendahulunya, atau ya harapan kita lebih baik lah ya dengan pendahulunya. Langsung aja kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 175 gram. Itu ringan banget. Jadi kalau standarnya sepatu lari itu biasanya di ukuran saya 42 itu di angka 250 sampai 300 gram. Kalau di atas itu baru berat. Tapi kalau 200 sampai 250 itu termasuk ringan. Ini 175 di bawah 200 gram dan itu jauh. Ini ringan banget. Biasanya sepatu racing yang pernah saya cobain itu antara 190 sampai 210-an itu adalah berat yang sangat ideal untuk racing shoes, tapi ini jauh lebih ringan lagi. Luar biasa sih. Jadi salah satu poin positif dibandingkan dengan seri sebelumnya ya untuk Metaspeed Sky Paris kali ini. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh. Kalau ASICS menamainya dengan Motion Wrap 2.0. Jadi ini agak sedikit berbeda dari seri sebelumnya. Karena kalau seri yang Plus itu sama ya, Edge sama Sky. Kalau yang Edge udah pernah saya cobain. Jadi ini lebih lembut menurut saya, kalau dipegang seperti ini tuh lebih lembut. Dan kalau di Sky Paris ini dia lebih tinggi ya. Jadi dia itu kayak toe box-nya itu tinggi banget. Sisanya kalau saya pakai, sisanya itu ada di atasnya itu masih ada sisa. Tapi keuntungannya dia juga tapaknya termasuk lebar. Toe box-nya ini lebar, jadi apa ya? Kayak lebih roomy gitu. Kayak feel racing fitnya nggak terlalu menyiksa, nggak terasa apa ya, terlalu sempit lah. Biasanya kalau racing shoes itu agak menyiksa ya di bagian uppernya karena biar nggak banyak ruangan. Tapi nggak tahu kenapa kali ini lebih pemaaf untuk ASICS-nya ngasih ruangan di bagian uppernya. Jadi kenyamanannya menurut saya lebih baik lah ya kalau mengincar kenyamanannya. Tapi kalau saya pribadi ini agak terlalu longgar, terutama di bagian atas sepatunya. Jadi kayak feel racing fitnya itu nggak terlalu kerasa di bagian uppernya. Tapi ya ada keuntungan, ada kerugiannya. Kemudian selain itu untuk bahan uppernya sendiri dia breathable banget. Jadi udara sangat bisa bersirkulasi dengan sangat baik. Kemudian ya kalian lihat sendiri aja ini bolong-bolongnya banyak banget. Kemudian dia translucent atau transparan. Jadi kaki kalian atau kaos kaki kalian bakal kelihatan banget kalau pakai sepatu ini. Mantap sih untuk uppernya sendiri.
Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya nggak ada perubahan signifikan dari seri sebelumnya. Hole-hole-nya ini simple banget. Sudah ada runners knot-nya jelas. Dan ini tali sepatu yang dipakai di seri sebelumnya juga. Dan ini mantep banget, bergerigi. Dan pada saat saya tali itu mantep banget. Kayak feel hole-hole-nya ini semua kayak paten gitu ya. Pada saat saya tali sepatunya nggak ada perasaan khawatir akan copot sepatunya. Karena ya saling gigit antar tali sepatu dan hole-nya. Dan kalau kita tali tuh jadi kayak nggak akan terlepas rasanya. Walaupun kita nggak kenceng-kenceng banget. Tapi memang tali sepatunya bekerja dengan sangat baik sekali. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidahnya. Tang atau lidahnya sendiri dia minimalis. Sangat apa ya, racing shoes sekali ya. Nggak ada paddingnya sama sekali. Tipis banget. Dia ada bolong-bolong sedikit tentu saja untuk mengurangi beban. Kedua juga untuk menambah sirkulasi udaranya. Dan dia bukan gazetted tang ya. Jadi nggak ada sabuknya. Menurut saya agak sedikit goyang di atas. Ya kayak sebelumnya juga seperti itu sih. Dia ketolong sama lace loopnya, di sini ada sabuknya, jadi lumayan lah membantu, nggak bakal parah kali geraknya meskipun nggak stay banget di atas kaki kita ya untuk tang atau lidah sepatunya. Kemudian kita lanjut ke bagian kolarnya. Untuk kolarnya sendiri sama, minimalis karena ini memang racing shoes, pengen seringan mungkin. Tapi kalau teman-teman lihat ini masih ada paddingnya ya, tetap diberikan kenyamanan yang menurut saya lumayan loh. Ini nggak yang tipis banget, nggak. Malah kolarnya ini termasuk nyaman menurut saya. Walaupun ini racing shoes tapi tetap bisa mendapatkan rasa nyaman yang biasanya di racing shoes tuh nggak terlalu diperhatikan gitu ya. Kolarnya lumayan, ada paddingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian heel counternya. Untuk heel counternya sendiri dia ada struktur yang cukup lebar tapi nggak yang kaku banget. Jadi ditekuk gini masih bisa, tapi di sini ada cupnya gitu ya. Kinerjanya untuk menggigit heel kita atau tumit itu biar nggak gampang angkat, dan ini mantep banget sih untuk heel counter di sepatu ini. Bekerjanya kayak apa ya, dia nggak yang kaku banget, nggak yang keras banget, tapi bisa maksimal untuk ngunci tumit kita biar nggak gampang keangkat. Lumayan sih, mantep untuk di bagian heel counternya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri ASICS pakainya FF Turbo Plus Flight Foam Turbo Plus, yang mana ini berbeda dari seri sebelumnya, pakainya dia FF Turbo aja, nggak ada plusnya. Kalau yang plus ini diklaim oleh ASICS dia lebih ringan, lebih soft, dan juga energy return-nya lebih gede daripada versi yang turbo biasa. Kalau ini Turbo Plus ya. Dan kalau saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 30-an, yang mana itu termasuk standar. Dan itu mirip-mirip sama tahun lalu sih sebenarnya ya. Kalau yang di Metaspeed Edge Plus saya hitung juga sekitar 30-an sekian. Nah, jadi itu bukan yang soft banget hitungannya ya. Itu standar. Tapi yang dikejar memang bukan softnya, karena kalau sepatu racing terlalu soft saya pribadi nggak terlalu suka karena bakal banyak energy loss atau ya efisiensi tenaganya nggak akan terlalu baik gitu ya. Yang penting nggak terasa keras, itu udah cukup menurut saya. Dan kalau dihitung seperti itu adalah angka yang cocok buat energy return yang maksimal. 30-an itu energy return-nya bakal enak banget. Dan FF Turbo Plus-nya menurut saya energy return-nya termasuk mantep banget ya. Jadi kayak walaupun tanpa kita rasakan carbon plate-nya aja, untuk foam-nya aja udah energy return-nya udah cukup gede. Tapi jangan lupa bahwa ini ada carbon plate-nya. Carbon plate-nya itu kalau teman-teman perhatikan lebih dekat, ini kayak ada irisan gitu di foam-nya. Walaupun atas sama bawah sebenarnya foam-nya sama ya. Sama-sama FF Turbo Plus. Cuman ada irisannya itu yang menandakan letak daripada carbon plate-nya. Carbon plate-nya sendiri dia cenderung lebih dekat sama kaki kita dibandingkan dengan tanah. Karena memang konfigurasi daripada carbon plate-nya ini bisa dibilang untuk membantu kita langkahnya lebih jauh. Pada saat saya pakai pertama kali sepatu ini tuh kayak kaki saya dipaksa melangkah jauh ya. Jadi kakinya itu kayak nggak nyaman kalau langkahnya pendek-pendek. Jadi kayak dipaksa langkahnya lebih jauh karena memang posisi carbon plate-nya itu benar-benar bisa bikin kaki kita itu kayak lebih tinggi pada saat kita melangkah atau strike tanah itu. Lebih mantul ke atasnya itu lebih kerasa banget gitu, dorongnya itu ke atas depan gitu ya. Nah,
Jangan lupa bahwa sepatu ini tuh adalah untuk straight runner, yang mana sepatu racing yang langkahnya panjang-panjang, bukan yang langkahnya pendek-pendek ya. Jadi kalau langkahnya panjang, basicnya dia adalah straight runner, pakai sepatu ini langkahnya akan makin panjang dan makin maksimal. Jadi pada saat kalian itu basicnya straight runner akan jauh lebih efisien berlari menggunakan sepatu ini, terutama kalau pace kalian tinggi ya, mungkin pace 3 yang atlet, kemudian 4, 5 masih masuk, kalau 6 udah agak kurang, apalagi 7 dan 8 itu nggak cocok, apalagi buat daily trainer. Aduh, ini nggak cocok banget buat daily trainer sih. Kenapa? Karena dia nggak terlalu nyaman buat heel counter juga. Sorry, nggak terlalu nyaman buat heel strike maksudnya. Atau yang kalau misalnya pelan banget itu kecenderungannya dia adalah heel striker, walaupun nggak selalu juga ya. Jadi landingnya itu pakai tumit dulu. Nah itu nggak nyaman banget, itu goyang banget, nggak stabil, terlalu apa ya, terlalu nggak stabil pada saat kita strike pakai heel. Normalnya pakai mid strike atau pakai forefoot strike, tapi kalau mungkin jarak jauh enaknya pakai mid strike. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya, yang rubbernya yang berwarna orange dan juga yang berwarna putih di sini ya. Ini dikasih rubber sedikit karena biasanya juga agak mudah tergerus. Ini rubbernya sendiri, Asics Grip ini itu keset banget, itu traksinya mantep banget, kayak pada saat teman-teman berdiri di aspal, nggak usah ditekan ke bawah aja, terus goyang-goyang kanan kiri itu kayak nggak bisa gerak, nempel banget sama aspal. Di lantai yang keramik licin itu aja biasanya agak geser gitu ya, ini lengket banget. Jadi memang rubber yang dipakai itu soft compound ya, soft compound itu bakal mudah lengket ya, tapi resikonya cepat habis. Dan dia nggak dikasih yang termasuk tebel ya, ini ya termasuk tipis sih. Kalau racing shoes ya harusnya memang seperti ini untuk menekan berat daripada sepatunya sendiri, jadi agar lebih ringan. Kalau kebanyakan juga bakal nggak mendukung untuk racing shoes. Jadi kalau dipakai untuk sehari-hari ya sayang banget ya. Cocoknya buat mungkin time trial, race day, time trial masih oke lah. Kemudian kalau mau nyoba-nyoba sepatunya aja ya itu nggak masalah. Tapi kalau sampai dipakai daily trainer atau dipakai pace pelan ya sayang banget lah sepatu ini. Di pemakaian pertama, first impression saya sih sepatu ini bakal laris banget seperti pendahulunya, karena ini lebih bagus daripada seri-seri sebelumnya. Yang mana seri sebelumnya aja itu udah rebutan banget, apalagi stoknya limited. Saya ingetin ya, stoknya limited. Jadi kalau memang kalian butuh sepatu ini, alangkah baiknya sekarang udah mulai kuda-kuda atau ancang-ancang, jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau kalian yang nggak butuh racing shoes, atau kalian yang butuh racing shoes tapi pace-nya masih nanggung, saya rasa bukan ini sepatu yang tepat buat kalian. Kalau kalian nyari daily trainer, Asics masih punya sepatu Nova Blast, atau kalau yang akhir-akhir ini saya pakai juga dari Saucony ada Ride 17, kemudian Hyperglide dari Ortus 8, ya banyak lah sepatu daily trainer. Kalau sepatu yang cari yang empuk juga bukan sepatu ini juga. Kalau ini rasa empuknya nggak akan bisa maksimal terasa. Mungkin kayak Ortus Hyperblast, kayak apalagi ya, kayak Asics pakai Nimbus, kemudian Nike ada Invincible, kayak gitu-gitulah. Itu contoh-contoh sepatu yang mungkin teman-teman bisa pakai sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kalian nggak butuh racing shoes yang kecepatan tinggi, ya kayaknya bukan ini sepatu yang tepat. Tapi kalau kalian nyari sepatu yang benar-benar untuk mecahin PB kalian dan kecepatannya bisa dibilang pace 4, pace 5, mungkin sepatu ini adalah sepatu yang tepat buat kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari first impression atau first run Metaspeed Sky Paris ini. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.